Desertasi S3 saya berkenaan dengan manahijut tamyiz, metodologi pemilahan antara usuluddin dan furu'uddin, antara usul dan furu, baik dalam urusan akidah, syariat maupun akhlak menurut ahlus sunnah wal jamaah. Jadi di dalam pembukaan ini kita terlebih dahulu menegaskan al-Islam, bahwa Islam itu huwad dinul ilahi, merupakan agama ilahi. Agama ilahi artinya agama yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, an-nabi', yang memang bersumber lahir muncul min asasil wahyil muqaddas, dari dasar wahyu yang suci. Wa huwa laisa bimuntajin akli. Jadi sekali lagi, Islam ini bukan produk akal, bukan agama yang dikarang-karang oleh Nabi, bukan agama hasil pemikiran Nabi, bukan. Islam ini bukan agama hasil filsafat, bukan. Islam ini agama yang datang dari Allah, yang didapatkan oleh Nabi melalui wahyu yang suci. Nah, karena itu sekali lagi kita tekankan bahwa Islam bukan produk akal manusia dan bukan produk budaya, tapi Islam itu adalah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahibba'il kiram, usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini pelajaran demi pelajaran telah sama kita simak yang dibacakan oleh guru-guru kita. Tadi ada Kiai Haji Husnuddin yang sudah membahas kitab Minhajul Abidin. Kemudian ada juga tadi Ajangan Nasai. Mana Ajangan Nasainya? Ada ahlan wa sahlan sama Kiai Husnuddin. Alhamdulillah, begitu juga ada Habib Anis. Habib Anis ya juga sudah baca. Dan kita doakan guru kita Buya Ahmad Qurtubi Jailani dan Habib Hanif sedang menunaikan ibadah haji bersama keluarga mereka, bersama jamaah dan rombongan. Kita doakan agar semuanya manasiknya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan haji yang mabrur, umroh yang makbulah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan mereka semua pulang kembali ke tanah air dalam keadaan selamat dan bisa kumpul ngaji bareng bersama kita lagi, insya Allah. Nah, kemudian sedikit melanjutkan apa yang sudah kita mulai pada pengajian terakhir, pada multaqa terakhir, di mana saat itu saya sudah membacakan mulakhas dari desertasi S3 saya berkenaan dengan manahijut tamyiz, metodologi pemilahan antara usuluddin dan furu'uddin, antara usul dan furu, baik dalam urusan akidah, syariat maupun akhlak menurut ahlus sunnah wal jamaah. Nah, itu yang sudah kita mulai. Sebetulnya hari ini kita masuk kepada muqaddimah. Hari ini kita masuk kepada muqaddimah. Tahu Habib Muhammad sudah ada kitabnya? Oh, sudah ya? Iya. Bagus.
Sekarang mari kita buka halaman pertama, halaman 1, Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah wa radhiyallahu ta'ala ankum. Muqaddimah. Al-Islamu huwa ad-dinul ilahiyyun nabi' min asasil wahyil muqaddas wa huwa laysa bimuntajin aqliyyin wala thaqafiyyin huwa ad-dinus sahihu 'indallahi 'azza wa jal wa laysa hunaka dinun yaqbaluhu Allah illa al-Islam wa qad akkada dhalika qawluhu 'azza wa jal fi muhkami tanzilih wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Shadaqallahul aliyyul azim. Jadi di dalam pembukaan ini kita terlebih dahulu menegaskan al-Islam, bahwa Islam itu huwad dinul ilahi, merupakan agama ilahi. Agama ilahi artinya agama yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. An-nabi' yang memang bersumber, lahir, muncul min asasil wahyil muqaddas, dari dasar wahyu yang suci. Wa huwa laisa bimuntajin aqli. Jadi yang namanya Islam ini bukan produk akal. Muntaj itu produk. Jadi muntajin aqliyin, bukan produk akal. Kemudian wala thaqafiyyin, dan bukan juga produk budaya. Nah, jadi saya ingatkan di sini pemikiran-pemikiran liberal menyebarluaskan racun pemikiran di tengah masyarakat melalui propaganda dengan mengatakan bahwa agama itu adalah produk budaya. Nah, ini tidak betul. Karena budaya itu produk akal manusia. Nah, jadi sekali lagi Islam ini bukan produk akal, bukan agama yang dikarang-karang oleh Nabi, bukan agama hasil pemikiran Nabi, bukan. Islam ini bukan agama hasil filsafat, bukan. Islam ini agama yang datang dari Allah, yang didapatkan oleh Nabi melalui wahyu yang suci. Nah, jadi sekali lagi, bahwa kalau disebut budaya, budaya itu produk akal manusia. Jadi bagaimana suatu tradisi dilakukan oleh manusia, kemudian dia membudaya, memasyarakat, itu semua produk manusia. Nah, karena itu sekali lagi kita tekankan bahwa Islam bukan produk akal manusia dan bukan produk budaya. Tapi Islam itu adalah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kita ingatkan juga bahwa Islam itu satu-satunya agama yang ada di sisi Allah. Huwad dinus sahih indallah. Dan di sana walaysa hunaka din yaqbaluhu Allah illal Islam. Tidak ada di sana satupun agama yang diterima oleh Allah kecuali Islam. Nah, ini kita bicara akidah ya ikhwan. Nah, di zaman sekarang kita mesti waspada, kita mesti hati-hati. Adanya gerakan Islamofobia itu menyebarluaskan propaganda semua agama sama, semua agama benar. Semua agama saudara kelak akan masuk surga. Nah, ini nggak boleh, haram umat Islam punya keyakinan seperti itu, bahkan itu bisa membatalkan akidah. Nah, sekarang sedang dikembangkan. Nanti kalau kita bilang Islam agama yang benar, yang lain salah, oh ini berarti menghina agama lain. Nah, ini sedang dikembangkan begitu nih di tengah-tengah kita, saudara. Nah, sehingga mereka mempropagandakan aliran pluralisme. Nah, di sini saya mau ingatkan bahwa pluralisme berbeda dengan pluralitas. Pluralitas itu kemajemukan, kebinekaan.
Nah, kita berbeda-beda, berbeda-beda suku, berbeda-beda warna kulit, berbeda-beda budaya, berbeda-beda bahasa, berbeda-beda agama, tapi kita saling menghormati satu sama lain, kita saling bekerja sama menjaga keamanan, menjaga ketenangan. Saudara, itu namanya pluralitas. Nah, pluralitas bagi umat Islam satu keniscayaan, sunnatun ilahiyah. Dia merupakan sunnah ilahi. Kita nggak bisa tolak. Allah sendiri menyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatau wahidah wala yazaluna mukhtalifin. Jadi Allah sendiri menyatakan dalam Al-Quran, walau sya'a rabbuka, andai kata Tuhanmu menginginkan, niscaya Allah maha mampu laja'alan nasa ummatau wahidah. Allah maha kuasa, maha mampu untuk menjadikan seluruh umat manusia ini sebagai umat yang satu. Kalau Allah menciptakan manusia sebagai umat yang satu, satu agamanya, satu bahasanya, satu sukunya, satu warna kulitnya, Allah mampu, Allah bisa, Allah kuasa. Tapi yang Allah kehendaki adalah wala yazaluna mukhtalifin. Tapi ternyata dikehendaki oleh Allah bahwa umat manusia itu akan senantiasa berbeda, ya ikhwan. Jadi perbedaan di antara kita itu merupakan sunnatun ilahiyah. Nah, tinggal bagaimana perbedaan yang ada di antara kita ini semua jangan dijadikan alasan untuk bersikap rasis dan fasis. Jangan dijadikan alasan untuk saling menjatuhkan satu sama lain. Mestinya Allah jadikan ini semua, ini Allah jadikan umat manusia ini su'uba wa qabaila untuk apa? Lita'arofu, untuk mereka saling mengenal, saling bekerja sama, saling menjaga, ya ikhwan. Bukan untuk saling berperang, bukan untuk saling memusuhi satu sama lainnya. Nah, ini yang kita mau tegaskan. Nah, jadi kalau bicara pluralitas, saudara, Islam mengakui pluralitas. Tapi kalau bicara pluralisme, Islam menolak. Makanya Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa bahwa pluralisme itu haram, bukan dari ajaran Islam. Apa itu pluralisme? Pluralisme itu adalah suatu isme. Isme itu suatu pemahaman, suatu pemikiran. Komunisme, Leninisme, Marxisme, pluralisme, isme. Isme itu suatu paham. Nah, kalau disebut pluralisme, yaitu suatu paham pemikiran yang menyatakan semua agama sama dan semua agama benar. Sehingga setiap umat beragama dipaksa untuk mengakui kebenaran agama lain yang tidak diyakini oleh dia. Itu pluralisme. Jadi kalau umat Islam mengatakan bahwa Islam agama yang benar, mereka salahkan. Nggak boleh merasa Islam yang benar dan paling benar, nggak bisa menurut mereka. Jadi pluralisme itu umat Islam wajib mengakui kebenaran agama lain, dan umat lain juga wajib untuk mengakui kebenaran Islam. Nah, ini saudara, sebetulnya ini namanya bukan kebebasan. Dan selama ini kan mereka kampanyenya kampanye kebebasan, kampanye hak asasi manusia. Nah, kalau memang kita diberikan kebebasan, kenapa kita dipaksa untuk mengakui kebenaran agama yang tidak kita yakini? Itu namanya pemaksaan, itu namanya pemerkosaan kebebasan. Nah, lalu yang Islam ajarkan apa? Yang Islam ajarkan, silakan setiap agama meyakini kebenaran agamanya. Silakan setiap agama tidak mengakui kebenaran agama lain. Itu hak dia, saudara. Kalau kita mau bicara hak asasi manusia, itu hak masing-masing. Umat Islam punya hak. Agama Islam adalah agama yang benar. Selain Islam salah. Itu haknya umat Islam. Nah, umat Kristen di gereja-gereja mengatakan agama yang benar hanya agama Kristen. Selain Kristen salah. Itu hak mereka bicara di gereja. Mereka silakan. Nggak boleh kita paksa. Hei umat Kristen, kalian harus mengakui Islam benar. Nggak bisa. La ikraha fiddin. Nggak ada paksaan untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Nggak boleh kita paksa orang untuk percaya kebenaran Islamnya, ya. Nah, maka itu, saudara, kebebasan yang sejati itu adalah, saudara, membebaskan setiap umat beragama meyakini agamanya yang benar,
saudara, dan dia bebas untuk tidak mengakui kebenaran agama selain agama yang diyakini. Kalau umat beragama kita paksa harus mengakui kebenaran agama lain yang tidak dia yakini, itu bukan kebebasan namanya. Itu namanya pemaksaan. Nah, ini yang kita meluruskan, karena kelompok-kelompok liberal ini selalu bicara atas nama hak asasi manusia, selalu bicara atas nama kebebasan, selalu bicara atas nama-nama yaitu kebebasan beragama, kebebasan berkeyakinan. Padahal justru mereka memaksa umat beragama untuk meyakini kebenaran agama yang dia tidak yakini. Ya, kalau kita nggak percaya agama lain itu benar, kita dipaksa untuk mengakui kebenaran agama tersebut, itu namanya pemaksaan. Itu namanya pelanggaran hak asasi manusia. Insya Allah bulan yang akan datang dalam Multaqa, saya akan mencoba untuk menggunakan slide, saudara, pengembangan dari sini untuk kita melihat apa dan bagaimana hak asasi manusia itu. Apa sih sebetulnya yang dimaksud hak asasi manusia? Kita ambil dalilnya nanti dari Al-Quran, kita ambil dalilnya nanti dari hadis Nabi, dan nanti kita melakukan muqaranah, komparasi, perbandingan. Hak asasi Islam itu bagaimana, hak asasi Barat itu bagaimana. Nah, nanti kita bisa lihat sebetulnya Indonesia ini ngikut hak asasi yang mana. Lalu bagaimana sikap kita terhadap sikap pemerintah Indonesia, saudara, di dalam mengambil posisi terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Insya Allah bulan yang akan datang kita semua sehat walafiat, dan saya akan usahakan untuk bisa hadir tempat ini lebih awal ya ikhwan. Sebetulnya semalam saya mau datang kemari, semalam setelah mengajar di Masjid Al-Islah rutin tiap malam Kamis di Petamburan, saya mau berangkat kemari, tapi akhirnya semalam saya drop. Akhirnya mengajar di Masjid Al-Islah pun saya tidak jadi ngajar, sakit. Kemudian saya kasih kabar ke Habib Muhammad, ya mudah-mudahan besok bisa hadir di sini walaupun di akhir waktu. Alhamdulillah saya bisa hadir sini walaupun di akhir waktu, dan insya Allah pelajaran ini nanti akan kita sambung lagi insya Allah. Nah, itu yang bisa kita sampaikan. Jadi sekali lagi, tentang hak asasi manusia tidak bisa saya kupas hari ini karena waktu kita sudah masuk waktu zuhur. Saudara, saya sudah cukup senang Multaqa ini sudah dibuka kembali. Sudah dibuka kembali. Insya Allah bulan yang akan datang, selain kita baca lagi fakrah-fakrah dari kitab ini, saya akan tambahkan kita akan kupas masalah hak asasi manusia. Nah, supaya kita tahu, saudara, sebab ini berbahaya sekali. Hak asasi manusia sekarang ini sedang dijadikan senjata oleh dunia, saudara, untuk menyerang Islam. Jadi kita diserang nih di mana-mana dengan alasan hak asasi manusia. Nah, nanti kita lihat, kita akan bicarakan tentang hak asasi manusia. Nanti di bulan berikutnya lagi kita bisa masih berkaitan dengan hak asasi manusia. Nanti kita bisa kupas tentang keserasian gender, saudara. Nah, keserasian gender. Kenapa? Karena sekarang ini umat Islam juga diserang dengan kesetaraan gender. Nah, saya cuma mengingatkan, dalam Islam nggak ada kesetaraan gender, tidak ada. Yang ada keserasian gender. Nah, tapi orang-orang Barat ini mencekoki seluruh dunia Islam, termasuk Indonesia, dipaksa untuk mengakui kesetaraan gender. Maksudnya kesetaraan gender, perempuan dan laki-laki sama. Sama dari mana perempuan dan laki-laki, saudara? Nah, kalau keserasian gender, ya perempuan dan laki-laki itu Allah ciptakan serasi, berpasang-pasangan. Tidak sama. Bagaimana bisa sama? Perempuan hamil, laki nggak hamil. Perempuan haid, laki nggak haid. Sama dari mana datangnya, saudara? Nah, biologisnya aja tidak sama, tulangnya aja bentuknya nggak sama. Nah, jadi nggak betul. Itu kesetaraan gender nggak betul. Jadi perjuangan emansipasi wanita, memperjuangkan kesetaraan gender, akhirnya kaidah-kaidah ajaran Islam ditubruk semuanya, ya ikhwan. Nah, itu juga merupakan bagian daripada hak asasi manusia Barat yang keblinger, yang menjadikan kesetaraan gender sebagai hak asasi kaum wanita, ya ikhwan. Nah, saya pikir para ustadz, para dai, para pimpinan pondok pesantren dan majelis taklim setidaknya perlu dibekali soal ini. Jangan sampai kita tidak tahu sama sekali, karena kalau kita bicara kesetaraan gender di kitab kuning nggak ada, ya ikhwan. Akhirnya repot kita nyarinya.
Nah, kita bicara hak asasi manusia barat di kitab-kitab klasik kita nggak ada. Nah, tapi dasar-dasarnya, kaidah-kaidahnya di kitab kuning ada. Dasar-dasarnya, kaidah-kaidahnya di kitab salaf kita ada. Nah, maka itu kita perlu mengikuti perkembangan zaman ini agar anak didik kita selamat dari pemikiran-pemikiran yang merusak ajaran Islam. Mudah-mudahan insyaallah Rabbuna yassiru umur wa yaftahu turuq wasubul. Mudah-mudahan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua para ajengan, para kiai, para pimpinan pondok pesantren, para pimpinan majelis-majelis taklim. Terima kasih banyak atas kehadiran antum semua pada multaqa ini. Insyaallah ke depan multaqa ini akan lebih kita sempurnakan, lebih kita tingkatkan, dan insyaallah guru-guru kita nanti mereka pulang haji akan bisa berkumpul lagi bersama kita di sini insyaallah. Nah, selanjutnya sebelum saya akhiri, sebelum saya tutup, saya hadir di MS ini itu setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis saya mengajar di sini dari mulai ba'da zuhur sampai malam nanti. Jadi khusus untuk para dewan guru dan para santri. Nah, tapi kalau ada kiai atau santri dari mana yang ingin jadi mustami', ingin ikut, boleh saja, asal lapor ke Habib Muhammad atau Habib Kamil atau guru-guru yang ada di pondok ini. Jadi di sini ada berapa pelajaran? 6 ya. Ya, jadi setiap habis zuhur itu nanti sekitar jam 2 sampai asar ada 2 materi yang saya sampaikan. Yaitu satu pelajaran faraid, ilmu waris, yang kedua pelajaran mukjizat ilmiah Al-Quran. Jadi mukjizat ilmiah Al-Quran, mana ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan pengetahuan modern yang sebelum ditemukan di zaman modern, Allah sudah sampaikan dalam Al-Quranul Karim sejak 15 abad yang lalu. Makanya kita beri judul pelajarannya mukjizat ilmiah Al-Quran. Kemudian ba'da sholat asar ada 2 pelajaran lagi. Yang pertama yaitu Sarhul Hikam. Nah, ada pelajaran Sarhul Hikam, buku hikam dari Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, juga kita baca di sini bersama para guru, para santri ba'da asar setiap hari Kamis. Setelah Sarhul Hikam masih ada kitab Asy-Syifa. Kitab Asy-Syifa dari Imam Al-Ghadiyyat. Ini bicara tentang karakter, kesempurnaan sifat-sifat Nabi alaihi salatu wassalam dan apa kewajiban kita terhadap kita punya Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian ba'da isya, ba'da sholat isya ada 2 pelajaran lagi. Yang pertama yaitu pelajaran aswaja. Jadi pelajaran orang banyak ngaku dia ahlus sunnah, tapi dia sendiri nggak tahu kaidah-kaidah ahlus sunnah. Sekaligus ada perbandingan siapa itu Wahabi dan siapa itu Syiah. Jadi setiap malam Jumat di sini kita ada pelajaran tentang ahlus sunnah wal jamaah, sekaligus juga kita kupas supaya santri itu dan dewan guru tahu tuh Syiah tuh begini, Wahabi itu begini, dengan dalil dari buku-buku mereka sendiri ya, ikhwah. Nah, kemudian ditambah lagi satu lagi wawasan kebangsaan. Nah, wawasan kebangsaan itu supaya kita jangan dibohongin, saudara, karena saat ini semua penjahat-penjahat teriak kami paling Pancasila semua. Yang bajingan, yang koruptor semua teriaknya cinta Pancasila. Nah, sekarang kita jabarkan. Nah, jadi Pancasila sebagai hadiah dari ulama-ulama pendiri Indonesia. Nah, jadi jangan ada yang bilang, oh Pancasila itu yang buat Soekarno. Enggak, saudara, bukan Soekarno sendiri yang buat. Nah, bahkan Bung Karno dulu memperkenalkan istilah Pancasila dan menjadikan sila ketuhanan itu yang nomor 5, bukan nomor 1. Nah, lalu kenapa sekarang Pancasila kok nomor 1-nya ketuhanan yang Maha Esa? Itu perjuangan para ulama kita. Itu perjuangan Kiai Haji Wahid Hashim, pimpinan NU ketika itu. Itu perjuangan Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir, itu pimpinan NU ketika itu. Itu perjuangan Kiai Haji Agus Salim, itu pimpinan Sarekat Islam ketika itu. Nah, jadi trio ulama ini dari NU, Muhammadiyah dan Sarekat Islam, saudara, dengan ulama lainnya berdebat dengan Bung Karno, berdebat dengan Bung Hatta. Mereka menolak kalau Pancasila itu ketuhanannya jadi sila yang terakhir. Nah, mereka bisa menerima Pancasila dengan syarat ketuhanan yang Maha Esa itu ada di pada poin pertama. Jadi itu perjuangan ulama.
Nah, jadi jangan sekarang terus ada ngaku-ngakuin seolah-olah nih Pancasila punya Soekarno, Indonesia nih punya Soekarno dan sekeluarga sendirian. Yang lain tuh nggak berarti, ulama tuh nggak ada jasanya. Tunggu dulu, nggak ada ulama, nggak ada santri, nggak ada pondok pesantren, Indonesia nggak merdeka, saudara. Loh, emang siapa itu ulama-ulama dulu yang melawan penjajah? Di Jakarta ada Kiai Haji Nur Ali angkat senjata, siang ngajar santri, malam bawa senjata. Dia serbu pos-pos penjagaan Belanda. Atau kita lihat di Jawa Barat ada Kiai Haji Zainal Arifin di Tasik, sekeluarga dibantai sama Jepang, ya ikhwan. Kiainya dipenggal sama Jepang, santri-santrinya dipenggal, sampai sekarang makam pahlawannya masih ada, ya ikhwan. Nah, jadi siapa bilang ulama-ulama tidak berjuang? Nah, jadi jangan kemudian sekarang ada satu keluarga dia merasa Indonesia ini perusahaan pribadinya, ya ikhwan. Nah, jadi duit seenak-enaknya diambil, korupsi mau seenak-enaknya. Dia pikir bapak moyangnya yang punya nih Indonesia. Indonesia ini hasil perjuangan seluruh bangsa Indonesia. Wabil khusus para habaib, para ulama, para kiai, dan santri-santri di berbagai pondok pesantren. Alhamdulillah. Nah, apalagi waktu terjadi serangan di Surabaya, begitu Belanda datang lagi sama Inggris mau menjajah kita, ya ikhwan. Nah, itu justru kita lihat di sana justru pimpinan-pimpinan pondok-pondok pesantren NU, termasuk Kiai Haji Hasim Asy'ari, Kiai Haji Wahab dan lain sebagainya, rame-rame mengeluarkan fatwa jihad, ya ikhwan. Puluhan ribu santri mati dibunuh, saudara. Ribuan kiai dari berbagai pelosok perang lawan Belanda dan Inggris, ribuan yang mati sebagai syuhada. Nah, akhirnya Inggris terpukul, beberapa jenderalnya mati, Belanda juga terpukul, dan mereka nggak berhasil menjajah kita lagi. Alhamdulillah. Nah, jadi sekali lagi wawasan kebangsaan itu perlu. Maka itu saya sengaja saya karang sebuah buku dengan judul Wawasan Kebangsaan. Supaya apa? Supaya jangan ada orang-orang yang sok Pancasila, sok NKRI, sok Bhinneka Tunggal Ika, pura-pura bela Pancasila dengan menghina para ulama dan para kiai, padahal mereka adalah musuh-musuh dari Pancasila itu sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah wawasan kebangsaan itu saya pandang penting. Nanti santri-santri dan guru di MS wajib mempelajari itu. Nah, itulah kegiatan setiap hari Kamis. Jadi kalau ada yang dari luar MS mau ikut boleh, bukan nggak boleh, ya ikhwan, boleh. Walaupun itu bukan pengajian umum, itu khusus kuliah umum dari saya untuk seluruh guru MS dan para santri MS setiap hari Kamis dari mulai jam 2 sampai malam hari. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Dan setiap hari Kamis ba'da sholat zuhur, Dewan Guru dan para santri bersama saya itu kita rutinkan untuk ziarah makam syuhada, ya ikhwan. Setiap hari Kamis. Nanti ba'da sholat zuhur, setelah makan siang dan lain sebagainya, kemudian ziarah, walaupun ziarah hanya 15 menit, membaca tahlil yang singkat, itu kita rutinkan setiap hari Kamis. Habis ziarah, istirahat, jam 2 para santri sudah wajib ada di masjid untuk mulai belajar sampai asar. Asar istirahat sebentar, sholat asar, zikir, lanjut lagi belajar sampai menjelang maghrib. Sampai menjelang maghrib. Jelang maghrib kita stop, maghrib para santri buka puasa dulu rame-rame sampai isya. Setelah isya mulai lagi belajar sampai jam 10. Setelah jam 10 saya mengajar, saya harus turun lagi ke Jakarta karena besok hari Jumat, setiap hari Jumat saya dengan kawan-kawan keliling Jakarta, ya ikhwan. Jadi ada silaturahim Jumat. Setiap Jumat kita keliling ke masjid-masjid di berbagai daerah di Jabodetabek. Jadi sekali lagi kiai semua yang ada di sini, pondok pesantren MS ini milik kita bersama, bukan milik saya pribadi, bukan milik anak dan mantu-mantu saya. Kita ini hanya pengelola, kita ini hanya pelayan, kita ini hanya khuddamul ma'had, kita ini hanya pelayan untuk mengelola supaya pesantren ini berjalan lancar. Enggak sampai di situ. Ini kitab-kitab nih semua. Ini kitab-kitab nih yang saya kumpulkan, ya ikhwan, semenjak saya kuliah dulu. Termasuk kitab-kitab yang di depan ini. Masih ada lagi di Wisma Tamu kitab, tidak kurang. Masih ada lagi di gudang kitab sebanyak ini nih di gudang. Jadi memang ini tempat kitab belum cukup. Nanti kita mau bikin masjid raya di sebelah sana, kemudian kita akan bikin
perpustakaan yang besar, supaya ini semua kitab masuk, karena kitab-kitab ini juga kita wakafkan untuk pesantren ya ikhwah. Nah, jadi saya kumpulkan udah tahunan, dan ini harus menjadi wakaf untuk bisa dibaca oleh para guru, para santri, para murid yang mau meneliti dan lain sebagainya. Insya Allah, walaupun perpustakaan di sini masih banyak kekurangan, nah, tapi kalau dibandingkan beberapa universitas saudara Islam, kita punya perpustakaan masih jauh lebih lengkap ya ikhwan. Nah, jadi mudah-mudahan kalau nanti ada yang mau bikin karya tulis, ada yang mau bikin risalah, perlu maroji dari kitab ini, kitab itu, silakan. Di sini mau cari mazhab Hanafinya ada, mazhab Malikinya ada, mazhab Hambalinya ada, mazhab Syiahnya ada bukunya ya ikhwan. Lengkap di sini. Mau yang komunis juga ada. Cuman yang santri nggak boleh baca itu. Nah, itu biasanya yang begitu-begitu kita kunci tuh, santri nggak boleh lihat dulu ya ikhwan. Tapi kalau untuk risalah, penelitian, silakan. Siapa aja boleh datang kemari, siapa aja boleh lihat, boleh nulis. Cuman nggak boleh pinjam dibawa pulang. Nah, ini kalau pinjam dibawa pulang nggak boleh. Habib Salim bin Jindan pernah mengatakan, saudara, orang bodoh, ini lucuan aja nih ya, orang bodoh yang mau minjemin kitab sama orang. Lebih bodoh lagi kalau udah minjem dipulangin. Gawat itu. Itu gawat itu pepatah tuh. Kalau minjem dipulangin, kenapa dibilang bodoh? Karena kebanyakan orang habis minjem nggak dipulangin ya kawan. Nah, jadi sekali lagi, bukan kita nggak mau ngasih pinjam, tapi ini untuk bersama. Sebab kitab ada 50 jilid, hilang satu nggak jadi 50 jilid lagi ya kawan. Nah, kitab di sini berjilid-jilid. Nah, maka itu kita tidak izinkan untuk dibawa pulang, tapi untuk dibaca di sini 24 jam, silakan. Yang mau datang, yang mau baca, yang mau nginep di sini, yang mau bikin risalah, tulisan, boleh, bebas. Kitab-kitab ini semua untuk dimanfaatkan. Masih ada, kitab kita masih ada sebanyak ini lagi, ada di Wisma Tamu, ada di Petamburan, ada di Sentul, ada juga di gudang sebelah belakang. Di gudang sebelah belakang masih dalam kontainer-kontainer itu. Nah, dan santri pun ditugaskan bertahun-tahun nggak selesai-selesai ya kawan. Nah, nyusunnya, menatanya, nyari temennya. Kadang-kadang ada temennya nih, kadang-kadang santri ngambil di sini, masukinnya di sono. Nah, itu bikin susah kita tuh. Makanya santri di sini kalau ngambil kitab di sini, selesai baca, taruh di tempatnya. Kalau lupa tempat di mana, taruh aja di meja. Biar nanti yang tahu yang nempatin lagi di tempatnya. Jangan ngambil di sini, naruhnya di sana. Ngambil di sana, naruhnya di sini. Begitu kita cari, setengah mati nggak ketemu tuh kitab ya ikhwan. Nah, itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.